Selamat pagi, saya Krisi Damayanti. Mungkin masih ingat, saya memang sudah lama nggak bikin vlog karena memang agak sibuk ya. Saya cuma mau cerita lagi sekarang tentang sesuatu yang mungkin tidak akan terpikir saya bisa menjalaninya. Hari Selasa kemarin tanggal 9 Juli 2024 ya, saya kan memakai taksal ya, sudah 7 tahun setelah supir saya meninggal dan saya tidak mencari gantinya. Nah, karena sudah 7 tahun itu saya kan punya langganan teman-teman driver taksal dari Grab atau GoCar yang kira-kira tinggalnya deket rumah. Saya minta nomor teleponnya biasanya dan saya sering ngobrol. Saya kan cerewet banget ya. Saya tanya keluarga, mereka cerita, akhirnya kami berteman, bersahabat bahkan dengan keluarganya. Dan itu menjadi langganan saya. Kalau rumahnya dekat, jadi kapanpun saya butuhkan saya telepon tanpa aplikasi. Kalau memang ada waktu dan dia dekat dengan penjemputan, dia pasti datang, gitu ya. Nah, kalau sini nggak bisa, yang lain nggak bisa, yang lain. Dan itulah menjadi kehidupan saya. Jadi di mana-mana orang bilang saya ada perempuan panggilan, perempuan jemputan, jemputan taksal. Nah, tanggal Selasa kemarin, tanggal 9 Juli 2024 itu kebetulan apapun yang saya telepon langganan saya nggak ada, lagi sibuk, lagi sakit di luar kota yang deket-deket ya, dan sudah nggak masalah karena saya sudah biasa, jadi saya tidak peduli, bukan nggak peduli, nggak susah untuk cari taksal apapun itu ya. Pagi-pagi dari rumah biasa berangkat jam 6 dan saya dapat jam 6.10, saya sampai kantor di jam 6.30 seperti biasa. Lalu waktu itu pulang juga nggak ada yang bisa jemput dan antar pulang itu kira-kira jam 3 saya cari taksal di bawah di lobi Apple Tower dan dapat satu, dia posisinya di dekat MTA kira-kira 8 menit ya. Oke, saya bilang tunggu ya Pak ya. Oke, dia datang, terus beliau adalah dia itu supir taksal itu perawakan sedang, pakai topi haji putih itu, senyum-senyum terus ya, dan dia mempersilahkan saya masuk ya. Saya waktu itu tidak pakai bawa kursi roda, jadi ya seperti biasa pakai kursi roda tuh kalau saya butuh meeting di luar kantor, di luar APL Tower, karena di APL punya kursi roda sendiri. Nah, begitu setelah saya sakit 14 tahun lalu, saya punya insting lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya bisa mendeteksi versi saya. Misalnya orang melihat saya tuh empati, simpati atau bully. Saya bisa melihat, dan makanya saya belajar banget namanya EGP. Emang gue pikirin itu adalah faham saya. EGP emang gue pikirin. Nah, juga tentang perasaan. Ketika saya ketemu orang baru, saya punya rasa bahwa dia peduli, dia cuek-cuek aja, dia bully. Saya merasakan itu deh yang membuat saya bisa belajar tentang EGP. Nah, biasanya selama 7 tahun ini saya naik taksi baru yang belum langganan itu kan biasa-biasa aja. Saya duduk, dan biasanya saya duduk di belakang sebelum pandemi saya duduk di depan. Terus saya ngajak ngobrol, ya biasa aja, dan saya merasa aman. Saya pulang jam berapapun, kalau pameran jam 1, jam 2 pagi, jam 5 pagi, atau enggak jam 3 ke bandara, walaupun bukan langganan, saya berasa nyaman, berasa aman dan nyaman. Nggak masalah sama sekali. Dan dengan pertolongan Tuhan pasti yang memberikan perlindungan untuk saya. Nah, kemarin begitu saya buka pintu dan saya duduk di belakang, saya merasakan aura yang aduh, kok nggak enak ya, gitu kan. Tapi saya kan nggak pernah berpikir jelek tentang apapun, apalagi kepada siapapun apalagi yang belum kenal. Saya nggak suka memberikan judgement tentang apapun, walaupun saya merasakan ada apa ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, saya duduk tenang. Tuh bapak supir tuh udah masuk, terus udah senyum-senyum.
terus sudah mulai bertanya. Biasanya yang bertanya dari saya duluan, Pak, ini kenapa Pak itu. Tapi dia bertanya sambil senyum-senyum, nyebelin banget, sungguh nyebelin banget. Tanya umur, kerja apa, kenapa stroke, gitu ya, sampai dia bolak-balik pegang kaca spion untuk melihat saya. Saya kan di belakang ujung sana ya. Dia melihat saya dan senyum-senyum. Terus ketika saya bilang umurnya berapa Pak? Bu, saya 55. Terus dia buka, wah masih muda, masih cantik gitu kan. Aduh, jijai, jujur. Driver-driver yang kemarin itu yang menjadi langganan saya, mereka tidak pernah bertanya, tidak pernah mengatakan seperti itu, cantik lah, apalah, paling cuma Bu gila ya, kok berani, paling begitu. Dan itu punya buat saya tuh appreciate dari mereka untuk saya. Jadi saya sebenarnya tidak merasa apapun. Nah kemarin tuh benar-benar dia selalu mengatakan itu dengan di spion. Dan saya malas banget untuk menjawab. Jadi saya sibuk dengan handphone, balas chat atau buka YouTube, tuh kan. Itu saya sibuk sampai hampir sampai rumah di Tebet. Jadi siap beres-beres dong, masukin ke tas, siap untuk bergerak turun. Begitu kira-kira 100 meter di depan rumah saya bilang sama driver, biasa kalau saya tidak bawa kursi roda sampai rumah atau sampai manapun, saya selalu bilang, Pak, boleh nggak saya pegang Bapak untuk Bapak antar saya ke itu. Kalau kemarin karena di rumah, tolong sampai ke terasmu rumah gitu Pak. Dan itu biasa saja. Dan biasanya driver itu memutar terus ke depan pintu saya, dan saya buka pintu, dan mereka biasanya memang menengadahkan tangannya supaya dia pegang saya. Tapi saya bilang enggak Pak, saya yang pegang Bapak karena saya harus mengontrol tangan Bapak supaya saya tidak jatuh. Jadi mereka mengerti. Jadi mereka memberikan tangan saya dan saya pegang. Mereka biasanya risih. Kalau awal risih, tapi lama-lama mereka tahu aku butuh itu. Nah, ini Bapak dia mengadahkan tangan kanannya. Saya bilang, saya tepis, saya bilang, saya pegang Bapak. Oke. Dia senyum, dia bisa pegang, dan biasanya kan tangan kirinya yang lain tuh tidak pegang saya. Jadi saya pegang dengan pelan jalan. Itu Bapak, tangan saya di sini, dia pegang di atas tangan saya. Kayak aduh, amit-amit. Kayak orang pacaran, amit-amit. Dia udah ngoceh. Aku nggak tahu dia ngoceh apa, aku nggak dengerin karena memang aduh cepet jalan. Karena kalau saya menolak ya, mungkin dia bisa tarik tangan saya, justru saya bisa jatuh. Aduh tuh gila. Jadi udah aku diam saja dengan marah. Saya tidak takut tapi marah banget. Dia pegang tangan saya, pegang begini, dia pegang tangan saya. Jalan, buka pintu. Aduh mati aku nggak bisa jalan di situ karena saya waktu itu bawa tas sama bawa laptop. Jadi saya butuh dia bantu bawain tas saya. Gak mungkin saya yaudah Pak di sini aja saya bisa jalan sendiri, nggak bisa. Aduh kacau deh, pun gara-gara keterbatasan saya. Nah dia ngoceh terus dengan pegang yang sama sampai di depan teras. Itu ada pintu rumah dengan 2 kursi dan 1 meja besi hijau ya. Itu saya berdiri, terus saya lepas tangannya dan saya pegangan kursi hijau itu. Biasanya driver itu dia bilang, terima kasih, mari Bu, terima kasih, saya keluar ya. Dan saya suruh, iya Pak, makasih, tolong ditutup pintunya. Itu biasanya. Dia tidak. Posisi saya pegangan kursi hijau di belakang saya, dan saya belum bergerak karena saya menunggu dia pergi. Dia posisinya kira-kira 6,5 meter di depan saya ya.
Dia tidak mau pergi dan dia berdiri saja, senyum-senyum. Kepala saya masih marah banget dan jijai banget jujur. Dan dia senyum-senyum dan bilang sama saya, "Ibu, tatap mata saya." Otak saya lagi mencerna apa yang dia inginkan. Tatap mata. Karena saya nggak takut, saya berani, saya lihat apa yang dia mau. Mungkin dia sebenarnya mau hipnotis saya, jijai. Tapi Tuhan ada. Jadi Tuhan menjaga saya. Ketika saya berpikir belum berpikir itu apa, saya melihat matanya, terus dia langsung tarik tangan saya, lengan saya, dia mau peluk. Saya nggak bisa bergerak, karena kalau bergerak saya yakin pasti jatuh. Kayaknya dia mau peluk, ya akhirnya memeluk dengan ringan gitu, dan dia cium pipi saya sebelah kanan. Itu belum tercerna di otak saya. Dia cium saya di posisi saya berdiri agak condong karena dia peluk saya, dan saya nggak berani bergerak. Kalau saya sehat ya, saya tendang dia, dan biasanya saya tendang kekuatan saya di kaki. Pernah beberapa kali berantem dengan laki-laki di project saya, terus giginya rompal karena saya tendang. Tangan saya juga bisa pukul karena saya dulu kan karateka ban hitam daun 1. Walaupun saya mungil kecil kayak gini, saya tuh karateka. Dan saya dari dulu hidup saya adalah keras di dunia konstruksi, dari atas sampai bawah semua laki-laki dan kasar karena dunia lapangan konstruksi ya. Jadi saya membekali diri dengan apa yang saya bisa lakukan jika saya diserang. Jadi kalau kemarin dulu saya akan tendang atau maki, saya tidak berani, bukan nggak berani. Kalau bukan nggak berani dia, tapi justru aku nggak berani saya jatuh, dan kalau saya jatuh dia akan bisa ngapa-ngapain. Karena saya ingat waktu masih di mobil, ketika saya minta tolong saya pegangan dia, tau nggak dia bilang apa? Jangankan cuman pegang, Bu, digendong pun saya mau, sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa, amit-amit, jujur, amit-amit, marah banget. Nah, ketika saya dicium, saya sudah kepala saya belum bisa mencerna, gitu ya. Dan dia masih senyum, ingat saya, dan dia ngomong kayak gini, "Bu, boleh nggak pintu pagarnya saya tutup?" Dengan suara bergetar, dan saya yakin dia horny. Jijai nggak? Marah saya tuh nggak, sebenarnya bangsat, sorry, karena memang kurang ajar. Saya tetap belum bisa mencerna kenapa dan bagaimana, terus mau apa. Dia begitu, terus enggak, Pak, Bapak harus keluar, saya harus masuk karena saya harus pergi lagi. Saya pernah kayaknya sempat bicara begitu, dan dia tidak memaksa, tapi dia bilang, "Bu, kalau gitu boleh nggak saya cium lagi, pipi aja." Marah nggak sih? Dulu sama mantan saya pun saya nggak pernah begitu. Dia tidak segila itu. Saya nggak pernah pacaran, dan tidak pernah ada laki-laki yang sekurang ajar itu. Walaupun banyak teman-teman laki-laki yang mau mendekati saya, tapi mereka tidak pernah sekurang ajar itu. Saya marah banget. Saya bukan takut, saya marah sekali. Dia langsung tanpa saya bisa menjawab, dan belum bisa menjawab tekanan di otak saya ditarik lagi tangan kanan tangan kiri saya mencondongkan tubuh saya lagi karena takut untuk bergerak, dan siap
memeluk saya dan cium saya lagi pipi kanan saya. Habis itu saya benar-benar gak bisa ngomong ya, karena saya tahu kalau saya jatuh, saya tuh kayak kura-kura. Kalau jatuh terlentang, saya tidak bisa bangun lagi karena tubuh kanan saya lumpuh. Berapa kali saya jatuh di rumah, untuk saya berdiri saja itu yang paling pertama kali pernah 3 jam gak ada orang. Saya berusaha untuk berdiri, karena kalau saya pegang barang pintu atau apapun saya pegang untuk saya menarik diri saya, karena tubuh kanan saya lumpuh, itu bolak-balik jatuh. Yang pertama kali saya pernah jatuh itu butuh waktu 3 jam untuk berdiri. Berkali-kali jatuh dan semakin lebih bisa berdiri. Yang terakhir itu mungkin awal tahun ini saya pernah jatuh juga, butuh waktu 1,5 jam untuk bisa berdiri. Bayangkan kalau kemarin saya menghindar, saya jatuh, saya tidak bisa bangkit, dia akan menggendong saya atau dia bisa ngapa-ngapain saya, dan saya nggak mau itu. Jadi saya harus mengontrol emosi saya supaya tidak jatuh. Marah, saya nggak takut, saya nggak sedih, saya marah. Saya selalu marah kalau saya bercerita. Jadi kemarin saya bercerita ke banyak orang waktu laporan polisi, visum, saya marah. Walaupun sekarang saya secara emosi sudah sangat lebih baik. Ketika selesai itu dia mundur dan jalan pergi, saya diam dulu karena saya takut. Kalau sebelumnya juga saya takut untuk buka pintu, karena kalau saya buka mungkin dia nekat untuk masuk ke rumah saya. Jadi saya nggak berani. Jadi ketika dia sudah mencapai pintu dan menutup pintu pagar, saya masuk, saya kunci, saya grendel, dan saya teriak sekeras-kerasnya. Ini please saya keras. Saya bisa merasakan betapa marah dan gemeterannya saya. Dan saya sadar ini bisa berlanjut dan ini bisa stroke lagi ketika saya semakin marah. Jadi ketika saya berteriak keras-keras dan saya sadar saya bisa kena stroke lagi, saya reda, saya diam, saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya. Beberapa saat saya diam, saya pegangan untuk duduk di tempat biasa saya duduk. Saya pikir saya harus bagaimana. Saya langsung telepon beberapa sahabat saya, Ratna, Eri, ada beberapa orang. Saya telepon, saya dengan marah, saya cerita yang mungkin tidak jelas buat mereka. Sampai mereka kaget. Saya sudah mulai reda. Terus saya berpikir, saya harus bagaimana? Puji Tuhan, saya sekarang bisa mengontrol emosi saya. Sejak pasca stroke tuh saya berusaha banget untuk mengontrol, karena saya bisa saja terserang lagi jika saya emosi. Semakin reda, terus saya berpikir saya harus bagaimana. Akhirnya saya nulis di handphone, lagi gak bawa laptop di kantor. Saya nulis, saya cerita, meluapkan emosi. Gak tahu apakah tulisan saya benar atau tidak. Yang jelas saya minta tolong Mas Eri untuk posting di Kompasiana saya, sekalian
saya susah untuk diketik di dashboard. Saya nggak berpikir jauh. Saya sudah reda. Kayak sekarang nih, saya merasa marah. Saya nggak nangis, tapi saya memang marah. Gosh. Saya nggak berpikir jauh. Saya tidak berpikir apapun. Saya cuma bikin posting untuk bukan mendapat simpati, tapi bercerita. Dan esoknya yang baca cepat sekali, dan besoknya headline. Yang baca sekarang sudah 10.000. Sudah, itu selesai. Besoknya saya nulis lagi. Saya nggak berpikir untuk lapor karena saya tahu saya nggak punya backup teman polisi, dan saya pastikan menjadi ribet karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan mungkin saya akan bolak-balik dipanggil untuk keterangan. Saya nggak mau itu, dan saya juga tidak niat untuk tidak memenjarakan. Saya cuma mau viral, minimal dia kena sanksi sosial. Langsung telepon, kabarin Gokar, dan dibalas, direspon itu jam 8 malam. Sejak saya kejadian itu kira-kira jam 3 lebih. Oke, terus besoknya saya ditelepon Mbak Novita Tandri, sahabat saya sejak 2012. Kami pernah beberapa kali bersama dalam kegiatan bersama dengan Kementerian Kominfo, PPA, Pelindungan Perempuan dan Anak, serta Kementerian Pendidikan sejak 2012 sampai 2015 kira-kira. Saya tidak ingat, bukan yang saya nggak ingat, saya tahu beliau punya banyak kenalan petinggi di negeri ini, tapi saya tidak pernah berpikir untuk minta bantuan dengan siapapun karena saya biasa full mandiri. Saya selalu soliter dan saya berusaha sendiri. Kalau ada yang membantu ya bukan karena saya minta, tapi mungkin karena tulisan saya membuat mereka menghubungi saya. Gitu aja. Jadi Mbak Novita besoknya telepon, aku cerita, dia marah dan bilang, Mbak Kristi, besok kita ketemu di CP. Saya bawa, karena saya sudah telepon Direktur Bareskrim. Saya nggak kepikiran untuk lapor. Saya bilang, Mbak Novita, tapi dia bilang harus lapor, harus dipenjarakan. Saya tidak muluk, tapi oke, kalau memang saya difasilitasi dan dibantu, didukung seperti ini, saya mau. Jadi besoknya berarti hari itu kan Rabu, hari Kamis ketemu di Starbucks Central Park, tim Bareskrim. Saya cerita, marah lagi, dan akhirnya saya diantar ke Polda untuk laporan resmi, dan saya ajak teman saya, Mas Eri, laporan ke sana, dan saya langsung divisum di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Itu hari Kamis. Selesai, saya mulai lega, sudah reda. Besoknya saya ditelepon kompas.com untuk menaikkan kasus saya. Hari Jumat ketemu di Kokas, wawancara.
Saya peragakan semua dan saya marah lagi. Hari Sabtu, Detikcom hubungi saya karena dia dapat dari Ibu Paramita, adalah salah satu pengurus KND, Komisi Nasional Disabilitas, dan sudah tayang Detikcom kemarin. Banyak sekali respon positif ke medsos saya, WA saya, telepon, semuanya semua mendukung, mendoakan. Banyak juga yang BDM, perempuan-perempuan yang pernah dilecehkan tapi tidak berani untuk bicara, dan sebagian mereka bilang saya menjadi takut untuk naik taksi. Si pelaku sudah menebarkan teror. Jadi sebenarnya saya tidak ingin memenjarakan, karena setahu kita semua punya hak untuk mencari uang. Walaupun dia memang mungkin dia sudah melakukan yang sama dengan perempuan-perempuan yang lain, tapi mereka tidak bisa atau tidak berani bersuara. Mungkin dia memang salah mengambil saya sebagai korban. Saya kejar dia, apalagi saya didukung oleh semua sahabat, dan saya punya malaikat pelindung yang terbaik dari Tuhan. Saya mau perempuan-perempuan, ayo kita bersuara, speak up. Karena kalau kita tidak bicara, kita memendam si pelaku senang, dan akan banyak korban-korban yang lain. Ayo speak up, harus berani. Tapi dengan perhitungan. Seperti saya kemarin, kalau saya berani tanpa perhitungan, mungkin saya ngotot, nendang, atau lempar sesuatu. Mungkin dia justru bisa nekat dan saya bisa kenapa-napa. Saya punya perhitungan. Saya tahu tubuh saya. Saya tidak mau membuat tubuh saya jatuh atau susah sehingga dia bisa semena-mena pada saya. Jadi perhitungan saya adalah, walaupun kemarin saya tidak berpikir untuk ada bantuan malaikat Tuhan datang, paling tidak saya bisa bicara, nulis koar-koar setiap saat tentang pelecehan seksual, dan saya tag kemana-mana. Kokar, Grab mungkin, bahkan mungkin sampai Bapak Jokowi. Toh sekarang gampang kan, tidak harus mengirimkan surat, nulis, tag, bikin viral. Ya nggak susah, asal kita benar-benar melakukannya yang terbaik dengan kata-kata yang sopan walaupun emosi, nggak masalah. Kecuali kita maki-maki, kita yang salah. Saya pingin perempuan Indonesia, semua perempuan di seluruh dunia, jangan takut. Beranilah dengan perhitungan. Berhitung dengan kekuatan di kita, karena perempuan memang lemah secara fisik, tapi perempuan kuat. Speak up teman-teman perempuan. Saya tahu saya berat untuk menghadapi ini, saya tahu, tapi saya akan mau menjalankan ini, atau apalagi kalau saya didukung oleh teman-teman yang peduli. Saya yakin Tuhan kasih tugas baru untuk saya. Ketika banyak teman-teman perempuan yang tidak mau bicara, tidak bisa berani bicara, saya dihadapkan dengan masalah begini, emosi, dan Tuhan tahu saya betapa ngototnya saya untuk berjuang bagi minimal untuk saya sendiri, untuk perempuan Indonesia.
untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Lebay, saya nggak tahu. Sungguh, saya benar-benar tidak niat untuk memenjarakan, tapi dukungan untuk memenjarakan banyak sekali, besar sekali. Saya akan terus berjuang. Tapi yang jelas, saya ingin perempuan Indonesia berani speak up bersama, berhitung dengan kekuatan kita, doa, karena saya sudah membuktikan betapa Tuhan selalu ada di sisi saya. Dia tidak berlama-lama membuat saya bingung. Dia langsung memberikan malaikat yang terbaik untuk saya. Mbak Novita, tim dari beliau, media, sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung. Itu jawaban Tuhan. Tuhan mempersenjatai saya untuk berperang melawan hawa nafsu, pelecehan seksual. Saya masih emosi, tapi sudah reda lagi. Terima kasih mau mendengarkan cerita saya. Mungkin ada sebagian orang bilang lebay, tapi pelecehan seksual itu sangat membuat perempuan takut, marah, dan terhina. Perempuan adalah makhluk Tuhan yang berada di sisi laki-laki, bukan untuk diperdayakan, tetapi untuk dikasihi. Perempuan adalah kekuatan keluarga. Perempuan adalah kekuatan negara. Tidak ada negara yang sukses jika tidak punya perempuan, karena tanpa perempuan negara akan hancur. Jangan pernah membuat perempuan sedih. Jangan pernah membuat perempuan takut. Apalagi jangan pernah membuat perempuan terhina. Karena bayangkan ibu, adik, anak perempuan kalian bisa juga terhina seperti saya. Berikan motivasi bagi mereka untuk speak up, bicara keras untuk membuat si pelaku minimal jerah. Kalau kita bisa memenjarakan mereka, kita kenapa tidak? Dengan doa, yakin Tuhan ada dan akan membantu kita. Terima kasih. Doakan saya kuat untuk membuka mata banyak orang tentang rasa hina saya. Bagaimana seseorang melecehkan saya. Itu sangat terhina. Saya sangat terhina. Saya dicium seseorang yang tidak saya kenal dan kurang ajar. Tapi saya tidak takut. Esoknya itu kan hari Selasa. Hari Rabu pun saya masih pergi sendiri. Karena memang langganan saya memang lagi nggak ada ya. Saya nggak masalah dan saya nggak takut. Karena saya percaya Tuhan ada di sisi saya. Saya percaya. Doakan saya, kita sama-sama berjuang untuk perempuan Indonesia. Jangan takut. Dengan perhitungan, dengan doa, kita pasti menang. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati kita semua.